beribadah secara online, siapkan hatinya memulai ibadah kita. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang cerah ini Tuhan, kami bisa melakukan ibadah online di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, berikan kami nikmat dan kebijaksanaan Tuhan selama melakukan ibadah online Tuhan, agar apa yang kami dengar selama ibadah Tuhan, kami bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan, buat kedua orang tua kami, kiranya berikan selalu mereka kesehatan Tuhan, yang mereka dapat mengikuti kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, berikan kami juga Tuhan kepintaran dan kecerdasan dan pelajaran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa membanggakan kedua orang tua kami dan menyenangkan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya cepat berlalu Tuhan, agar kami bisa bersekolah Tuhan, dan bersekolah itu berjumpa dengan teman-teman kami yang lain Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya kami buat agar kami bisa selalu ibadah online kami. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap kepadamu, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit
adik-adik, ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati, duduk yang manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjagai, melindungi, dan menguatkan kami seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Gereja Martulung. Pada hari ini Tuhan, kami masih tetap di rumah masing-masing, namun biarlah keadaan ini tetap membuat kami setia kepada Tuhan dengan mengikuti ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga pada akhir ibadah kami ini. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Mari bersama-sama membaca, adik-adik juga di rumah membuka Alkitab dan kita bersama-sama membaca. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke adik-adik, yang menjadi tema di dalam minggu kita ini adalah berdoa bersama. Di sini dikatakan rasul-rasul itu sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita hitung jumlahnya ada 11 ya. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon, dan Yudas bin Yakobus. Karena Yudas Iskariot telah meninggal. Jadi mereka ada 11 orang, tinggal 11 orang. Mereka berada di Yerusalem. Yerusalem itu adalah sebuah kota di mana di sana ada tempat peribadatan, tempat-tempat ibadah. Di sana orang melakukan ibadah. Ya. Mereka berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Di sana tempatnya. Nah, murid-murid Yesus pergi ke Yerusalem setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik tentu tahu pada hari Kamis yang lalu seluruh orang Kristen di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana 40 hari setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga. Dan murid-murid Yesus disuruh supaya mereka menunggu di Yerusalem. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya supaya menunggu di Yerusalem. Dan bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus saja, ada beberapa perempuan yaitu Maria dan Maria ibu Yesus serta saudara-saudara Yesus yang lain-lainnya. Oke adik-adik,
Apa kerja murid-murid Yesus dan saudara-saudara Yesus yang lain di Yerusalem, seperti yang dikatakan tadi bahwa kota Yerusalem adalah kota tempat peribadatan. Di sana mereka berdoa. Tertulis di dalam ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, bertekun, berdoa. Adik-adik semua tentu tahu apa itu artinya berdoa. Berdoa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya. Berdoa tidak harus di tempat ramai. Berdoa tidak harus dilihat orang. Berdoa tidak harus panjang-panjang. Ya, tapi kita boleh berdoa dengan pergi ke kamar. Kita pergi ke tempat yang sepi. Tidak harus panjang, tapi jelas. Suasana hati kita menceritakan apa yang kita inginkan. Bagaimana suasana yang bercakap-cakap yang bagus dengan Tuhan. Begitulah adik-adik berdoa. Nah, sesuai dengan tema kita, yaitu berdoa bersama. Adik-adik juga ternyata di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kita juga berdoa, rajin berdoa. Ya. Adik-adik selalu diingatkan kakak guru sekolah minggu juga untuk bisa berdoa paling tidak di rumah, yaitu waktu makan, waktu mau tidur, bangun tidur, pergi ke sekolah. Ya kan adik-adik? Itu sering diajarkan oleh ibu guru, kakak guru sekolah minggu. Nah, dengan rajinnya adik-adik berdoa, maka adik-adik tidak akan pernah lupa. Ya, lupa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga di rumah bisa membuat roster, tidak hanya roster di sekolah, tapi di rumah juga bisa membuat roster berdoa. Ya, bisa dibuat di dalam satu lembar. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apa-apa yang perlu didoakan supaya adik-adik terbiasa. Ya, dan kalau disuruh kakak gurunya berdoa di depan kawan-kawannya, tidak ada yang takut, tidak ada yang malu, tidak ada yang menolak, tapi langsung berani berdoa karena sudah terbiasa berdoa di rumah. Itu perlu adik-adik. Ya. Berdoa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Katakan apa yang ada dalam hatimu. Ya, bercakap-cakap yang baik, yang sopan. Dan Tuhan pasti akan mendengar. Ya, ketika kau mau belajar misalnya, kau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan pikiranmu sehingga pelajaran yang akan kau baca itu bisa diterima oleh pikiranmu. Sehingga kau di sekolah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun ujian yang diadakan di sekolah. Itu manfaatnya adik-adik. Minta pertolongan, minta kepintaran. Ya, itu fungsinya berdoa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik supaya rajin berdoa, sama seperti kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengingatkan mereka supaya berdoa di Yerusalem. Ya. Jadi adik-adik juga seperti itu. Diingatkan juga supaya rajin berdoa. Sama seperti kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga mengingatkan adik-adik supaya rajin berdoa. Bukan hanya roster pelajaran di sekolah yang ada di rumah, tapi juga roster berdoa. Itu lebih bagus. Pada hari Senin kita mendoakan saudara-saudara kita juga
atau pada hari Selasa kita mendoakan pelajaran matematika, pelajaran IPA. Banyak adik-adik yang bisa buat bagaimana supaya adik-adik bisa berdoa secara rutin atau selalu berdoa setiap harinya dengan membuat roster. Mungkin adik-adik belum pernah melakukan ini, tapi pada hari ini, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya adik-adik juga dapat melakukan itu. Ya, adik-adik bisa melakukannya di rumah dengan rajin berdoa, bahkan membuat roster berdoa. Itu yang diingatkan Yesus, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada adik-adik pada pagi hari ini. Tentu adik-adik semua dapat melakukannya karena adik-adik semua sangat dicintai oleh Tuhan Yesus, sangat disayangi oleh Tuhan Yesus, sehingga adik-adik juga harus patuh dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, inilah yang menjadi firman Tuhan hari ini, supaya adik-adik rajin berdoa, dapat berdoa dengan baik. Adik-adik boleh lakukan di rumah dengan memulai sedikit demi sedikit, sehingga adik-adik terbiasa dan tidak canggung lagi kalau disuruh pun berdoa di depan teman-teman di gereja, dapat melakukannya. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Sampai bertemu lagi minggu depan di dalam firman Tuhan yang lain. Kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami dan mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang rajin berdoa, yang pintar berdoa. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kepintaran, berikan kami kebijakan sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Teman, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita angkat lagu pujian kita, bacalah Alkitab. Doa
kembali kami